Shalom Bapak dan Ibu dan teman-teman. Semoga hari-hari ini hari yang paling menyenangkan, hari yang paling diberkati Tuhan setiap hari. Tetapi memang setiap hari Tuhan itu selalu memberkati kita. Di saat kita tidur, kita bangun, itu suatu berkat dari Tuhan. Kita masih bisa menghirup udara sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perubahan di dalam hidup saya saat saya sekolah di STT Ekumene ini. Saya akan ceritakan Bapak dan Ibu dan teman-teman di mana saya termotivasi, terimpartasi dan spirit yang diberikan Bapak Eras, dosen-dosen saya di Prodi Pak. Nah, saya akan menceritakannya Bapak dan Ibu. Tetapi tunggu, sabar. Kali ini saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan ya. Karena saat ini saya diizinkan untuk membuat video kali ini yang benar-benar memberkati Bapak dan Ibu dan teman-teman. Dimana saya tidak neko-neko atau tidak sembarangan bicara. Tetapi sebelum saya memulai video ini, saya minta tolong kepada Tuhan supaya saya memberanikan diri untuk memberitahu pengalaman-pengalaman saya di saat saya sekolah di STT Ekumene ini, dan itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu dan teman-teman. Oke, jadi saat saya masuk ke STT Ekumene ini dari semester 1, pertama-tama itu sebelumnya saya sudah mendengarkan kebenaran Tuhan dari Pak Eras Sabdono dan saya mengalaminya. Apa yang Bapak Eras Sabdono sampaikan kebenarannya, saya langsung melakukannya. Di situ saya banyak mengalami perubahan dari pikiran saya, dari hati saya, sehingga saya sangat mencintai Tuhan. Apapun yang saya akan lakukan, saya rela. Karena setiap hari yang saya isi kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam pikiran saya tidak mau yang lain. Kalau saya menonton film yang lain atau mendengarkan yang lain, itu di otak saya langsung tidak baik, langsung pikiran-pikiran yang tidak bagus yang hampir. Tetapi kalau kebenaran-kebenaran Tuhan setiap hari yang saya isi di gadget saya, yang saya dengar, yang saya tonton, itu yang akan menjadi hidup di dalam kehidupan saya setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman, jikalau saya boleh mengatakan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman, mulailah hari ini juga, jika Bapak dan Ibu menonton video saya, semoga Bapak dan Ibu hari ini dan teman-teman selalu mendengarkan kebenaran Tuhan dari Truth ID, dari Pak Eras Sabdono. Anda dan teman-teman, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu dan teman-teman akan mengalami sesuatu hal. Tetapi itu harus memang proses. Bukan hari ini kita tonton, hari ini terjadi. Tidak Bapak Ibu. Tetapi itu proses. Hari demi hari kita isi kebenaran Tuhan dengan otak kita, dengan hati kita, hari-hari kita, apa yang kita lihat di gadget kita, apa yang kita baca di buku, firman Tuhan yang kita selalu baca, dan kita punya hubungan intim dengan Tuhan lewat berdoa setiap hari. Itu yang akan menuntun kita setiap hari sehingga memberikan gairah spirit dari Tuhan sendiri. Karena saya sendiri mengalami hal itu Bapak dan Ibu dan teman-teman, sehingga saya berubah. Pertama-tama sih memang kalau sekolah di teologi ini banyak yang harus kita lewati, masalah demi masalah.
Karena selama kita hidup di dunia ini memang banyak masalah Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi kita jangan mengeluh, kita harus selalu berjuang untuk Tuhan. Karena tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk orang tua kita, teman kita, atau untuk kesenangan dunia, bukan Bapak Ibu, teman, bukan. Tujuan hidup kita hanyalah Tuhan. Melalui khotbah Pak Eras, saya diubahkan. Hari demi hari saya tonton terus, saya dengar terus, sehingga itu menjadi pikiran saya sendiri. Saat belajar pun, Tuhan, aku nggak ngerti belajarnya ini apa ya, saya nggak ngerti, kasih aku pengertian supaya saya mengerti. Aku kurang mengerti Tuhan, tolong saya Tuhan. Memang sih butuh proses. Tuhan begitu sabarnya menghadapi saya. Walaupun saya udah sekolah di Estetika-Kumene, tetapi kok saya tidak berubah ya, kok saya semakin jahat gitu. Saya lihat teman saya iri karena dia memiliki bakat, talenta, terus dia mendapatkan sesuatu hadiah dari dosen, kok saya nggak dapat ya. Terus dari dia selalu dipanggil oleh dosen, kok saya enggak ya. Akhirnya saya merasa kayak ada sombong, ada iri hati. Situ saya menyadari ini bukan dari Tuhan, ini dari dunia. Sehingga saya juga waktu itu semakin tidak mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Artinya bukan tidak mendengarkan, artinya aku tidak menghidupkan, aku mendengar. Ada banyak begitu orang Bapak Ibu dan teman-teman, banyak orang mendengarkan suara Tuhan dari kebenaran Tuhan dari yang disampaikan Pak Eras Sabdono, tapi tidak dilakukan. Jadi sebenarnya kebenaran Tuhan itu akan hidup di dalam kita jika kita melakukannya. Tetapi hanya kalau didengar hanya didengar lewat lagi, maka itu akan dipermainkan oleh iblis. Jangan Bapak Ibu, teman-teman, kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita harus ingat selalu pencipta kita. Dia rela meninggalkan istana mewah demi menebus dosa kita. Tuhan itu sangat baik buat kita Bapak dan Ibu dan teman-teman. Dia sangat luar biasa. Setiap hari dia sabar menghadapi kita. Di situ saya menyadari, Tuhan, maafkan semua kesombonganku, maafkan pemberontakanku, maafkan pengkhianatanku kepadamu. Tuhan tuh menjawab Bapak Ibu. Seakan-akan aku mendengar di dalam hati saya, aku mengampunimu anakku, terima kasih buat hatimu yang kembali kepada aku. Good. Itu orang yang mau diajar Tuhan, mau dibentuk Tuhan, jadi bencana di tangan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, setiap hari saya mendengarkan kebenaran Tuhan dari Pak Eras Sabdono, sehingga saya mau diubahkan, dan saya juga butuh tuntunan. Karena lingkungan saya juga lingkungan orang-orang yang dia cari kami dengan kebenaran Tuhan. Tapi kita hidup ini kan memilih. Jadi kita harus memilih, kamu berteman sama siapa? Berteman dengan orang hanya menikmati dunia atau berteman dengan orang yang rohani? Ada yang setengah rohani, ada yang rohani dalam proses. Kita harus memilih teman-teman dan Bapak dan Ibu. Dan mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar mengisi aktivitas menjadi pelayan Tuhan. No. Tidak Bapak Ibu. Kita harus menyadari siapa diri kita dulu. Kalau saya sendiri di sekolah Estetika-Kumene ini saya banyak diubahkan oleh Tuhan. Di mana saya dulu orangnya
mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah, dan juga suka menonton film sinetron. Tetapi karena hari demi hari diisi dengan kebenaran Tuhan, dan saya langsung sadar. Di situ saya mengalami proses Tuhan itu sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Seperti baju yang kita pakai ini, Tuhan itu lebih dekat lagi. Wow, sangat luar biasa. Jadi kita tidak boleh sembarangan hidup Bapak Ibu dan teman-teman. Saya juga berjuang, dan Bapak dan Ibu juga selalu berjuang. Karena apa yang kita lakukan di muka bumi ini, itu yang akan di pengadilan Tuhan yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kita berkenan di hati Tuhan, kita jadi berkat untuk orang lain, sesama kita, tetangga kita. Dan seorang yang punya pengalaman dengan Tuhan itu, dia tidak akan membedakan orang-orang di sekitarnya. Oh ini begini, oh ini orang agama begini, oh ini suku begini, oh dia begini. Enggak Bapak Ibu, Tuhan sendiri datang ke muka bumi ini bukan untuk orang yang menganggap dirinya benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi kita harus mau berteman dengan orang yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita harus menjaga diri. Jangan sampai kita juga jatuh. Kita butuh tuntunan Roh Kudus setiap hari supaya kita tidak jatuh. Jadi kita boleh menasihati mereka yang jatuh.